Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli, guru matematika di SMA Negeri 1 Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan dengan materi pokok sistem persamaan linear 3 variabel dan submateri penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, satu orang dulu pimpin kita untuk berdoa. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Islam masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Fitri. Selanjutnya, saya mau absen dulu ya. Kita mulai dari Desi. Sakit ya. Selanjutnya Emmanuel Nong. Hadir Pak. Oke, baik. Ferdiana. Sakit. Sakit ya. Selanjutnya Febri Adriansyah. Hadir Pak. Yuniati. Hadir Pak. Oke, baik. Untuk teman-teman yang berhalangan hadir, yang masih dalam kondisi sakit, kita bersama-sama doakan semoga lekas sembuh. Amin. Ya, selanjutnya kita berdiri dulu. Kita berdiri, kita periksa kerapian dulu. Ya, semua barang sudah dimasukkan. Kelas kita juga sudah bersih. Sekarang kita lanjutkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional berjudul Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderamu, lambang suci dalam perwira di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau serta Raden Gunung Merah. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel hari ini ya. Oke, sebelum itu silakan disimak dulu video ini. Lihat ya. Oke, sambil dilihat videonya, saya paparkan narasi sedikit. Oke, ini
alam Kalimantan adalah alam yang sangat kaya ya. Kaya akan satwanya, terus kaya akan kekayaan alam. Ya, tugas kita di sini sebagai siswa dan saya juga sebagai guru, bagaimana kita tetap melestarikan kekayaan alam kita dan juga satwanya. Oke, bagaimana caranya kita bisa melestarikan semua itu? Tentunya kita bisa mulai dari hari ini ya. Di kelas ini kalian ketika sebagai pelajar bisa memulai dengan belajar dengan yang baik ya, supaya nantinya bisa menjadi pemimpin daerah ya, pemimpin Kalimantan Utara, dan bisa melestarikan kekayaan alam Kalimantan ya. Kemudian bisa juga menjadi misalkan polsek ataupun guru di SMA ya. Itu semua bisa kita capai ya kalau kita mulai dari hari ini melalui pelajaran apa hari ini, sistem persamaan linear 3 variabel, kalian bisa tuntaskan. Artinya kalian bisa menuntaskan pelajaran, akhirnya kalian bisa naik ke kelas 11, kelas 12 dan akhirnya lulus melanjutkan kuliah dan bisa menjadi pemimpin daerah. Amin. Jadi itu harapan saya sebagai guru, kalian bisa menjadi pemimpin di daerah kita untuk 10 tahun yang akan datang atau bahkan berapa puluh tahun yang akan datang. Nah, ini sebagai motivasi kita untuk belajar matematika hari ini ya. Jadi tujuannya pasti kita punya cita-cita masing-masing ya. Jadi saya harapkan salah satu cita-cita kalian adalah menjadi pemimpin di daerah kita sendiri ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian persepsi. Oke, sebelum itu saya akan mencari tahu pemahaman awal kalian, yaitu melakukan pretest ya. Nah, saya akan bertanya dulu, apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang bisa? Sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, silakan sama tadi. Sistem persamaan linear 3 variabel, ada yang mau? Coba, silakan. Sistem yang terdiri dari 3 persamaan. Oke, sistem yang terdiri dari 3 persamaan. Mungkin kalian sudah memiliki pengetahuan awal nih. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Kristiani. Dan 3 variabel yang berpangkat 1. Nah, 3 persamaan dan 3 variabel yang berpangkat 1. Oke, selanjutnya PLTP atau singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel tadi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang bisa? Ya, silakan. Fitriani. Untuk cara penyelesaiannya ada 3 metode Pak. Yang Oke. pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan eliminasi dan substitusi. Oke, baik sekali Fitriani ya. Di sini saya sudah menuliskan sebenarnya. Ya, jadi metode substitusi yang sudah disebutkan oleh Fitri tadi. Kemudian metode eliminasi. Selanjutnya ada metode gabungan. Ini sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Dan hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita simak slide selanjutnya. Oke, untuk kompetensi dasar kita yaitu yang pertama 3.2 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Selanjutnya untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, ada yang bisa membacakan? Oke, silakan. 3.2.1 Ya. menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik ya, saintifik, kemudian dengan mengintegrasikan teknologi ya, biasanya disebut TIPEC, dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian akan diberikan masalah, kemudian kalian dalam kelompok akan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian berbasis pendidikan karakter juga dan 4C ya, keterampilan abad 21
Dengan bantuan LKPD, peserta didik diharapkan mampu menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, secara garis besar kita mulai dari orientasi pada masalah. Jadi kalian nanti akan diberikan masalah melalui tayangan slide. Selanjutnya kalian akan berdiskusi di kelompok ya, memecahkan masalah tersebut. Kemudian nanti melakukan presentasi ya. Jadi kalian mau mengemukakan hasil diskusinya. Terakhir kita adakan evaluasi yaitu post test ya. Nah, untuk penilaian kita menggunakan 3 penilaian ya, saya menggunakan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Ini ada penilaian sikap spiritual dan sosial ya. Kemudian selanjutnya penilaian pengetahuan dan keterampilan nanti di akhir pada saat kita mengerjakan post test ya. Kita masuk ke bagian masalah ya. Sekarang coba perhatikan slide. Ini sudah saya tanyakan di awal tadi. Kita sudah tahu bahwa Kalimantan itu kaya akan satwa, kaya akan hasil hutan dan kekayaan alam lainnya ya, masih berlimpah. Ini kita harapkan kalian beberapa tahun ke depan masih seperti ini ya. Jangan sampai hanya tinggal cerita saja. Oke, ini bisa dilihat durian ya. Ini sudah tidak asing lagi. Kalau kalian pulang sekolah pasti melihat telur-telurnya. Nah, lanjut. Ini adalah juga banyak di sekitar kita, sudah tidak asing lagi. Ini buah ya. Ada semua buah ini sudah familiar di telinga kita ya. Sudah sering saja bahkan kita jumpai dan kita konsumsi. Oke, dari sini kita tarik sebuah permasalahan ya. Permasalahannya seperti ini, saya angkat berkaitan dengan hasil kebun kita tadi, kebun di Kalimantan Utara ya. Nah, di sini ada yang mau membacakan, kita orang. Oke, silakan Febri. Eman, Febri, dan Wian akan menjual hasil kebun buah mereka kepada pengepul yang sama. Eman menjual 2 buah durian, 2 buah ulai, dan 1 buah cempedak dengan harga Rp41.000. Berapa harga jual masing-masing 1 buah durian, ulai, dan cempedak? Oke, dari sini saya mau mengajak kalian berpikir kritis ya. Ada yang mau kalian tanyakan dari slide yang saya tampilkan, dari masalah yang saya tampilkan? Oke, silakan satu orang dulu. Apa yang mau kalian tanyakan? Oke, boleh. Silakan. Pada permasalahan ini kan ya ada 3 jenis buah yang dijual. Berarti 3 jenis buah ini nanti adalah variabelnya apa? Oke. Nah, ini kan untuk masalah kontekstual kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, betul kata Yusuf tadi, dari buah yang akan dijual sini dalam cerita ini, dalam masalah ini, itu adalah nanti sebagai variabelnya ya. Permasalahannya dia sebagai variabel X, Y, Z itu tergantung dari kalian nanti dalam memisalkan ya. Oke, selanjutnya saya mau membagikan LKPD untuk kalian. Di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalian selesaikan di kelompok ya. Silakan. Oke, langkah pertama kalian tulis nama kelompok dulu ya di halaman 2. Tulis nama kelompoknya. Siapa yang dipilih sebagai ketua kelompok silakan dituliskan di paling atas. Setelah itu kalian lihat petunjuk penggunaan LKPD ya. Silakan dibaca petunjuknya dulu. Oke, melalui media yang sudah saya bagikan, silakan kalian mengumpulkan informasi, bertukar informasi melalui bahan ajar yang sudah ada untuk menyelesaikan LKPD ya, atau permasalahan yang ada di papan tulis. Oke, silakan berdiskusi.
KPD ada langkah-langkahnya ya. Jadi kalian isi mulai dari langkah per langkah ya, step by step. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi kalian manfaatkan bahan ajar yang ada buku paket ya. Kemudian materinya ada juga di buku paket, ada juga di bahan ajar ya yang sudah saya berikan. Kita simak sama-sama videonya dulu. Ini adalah cara menyelesaikan sistem persamaan yang tiga variabel dengan metode determinan. Bersama di atas kita ubah menjadi bentuk matrik yaitu A dikali X sama dengan V. A di sini adalah koefisien dari hasil ini, X-nya adalah variabel, dan B-nya adalah konstan. Dari persamaan di samping diperoleh bentuk matrik sebagai berikut. Oke, jadi gini ya. Nah, nanti dari masalah yang sudah kalian dapat di masing-masing LKPD, kalian buat persamaan linear tiga variabelnya, sistem persamaan linear tiga variabelnya. Kalau sudah dapat ini, kalian ubah ke dalam bentuk matrik ya. Nah, matrik ini memang kalian belum dapat. Matrik ini akan dipelajari di kelas 11 ya. Jadi kalian sekarang kan masuk kelas 10, jadi belum dapat materi matrik. Tapi untuk ini bisa kalian lakukan dengan cara seperti ini ya. Kalian ubah dulu ke dalam bentuk matrik ya. Nanti akhirnya jadi seperti ini. Koefisien dari X kita tulis di sini ya. Koefisien dari Y di sini. Koefisien dari Z di sini. X, Y, Z di tengah ya. Ini sebagai matrik X. Kemudian B ini adalah hasil dari penjualan buah durian mulai sama cempedak tadi. Itu ditulis di sini ya. Bagian B-nya. Nah, ini kalian sudah kurang lebih mengetahui melalui bahan ajar terus bahan dari tampilan video tadi. Saya rasa kalian sudah mampu menyelesaikan masalah yang ada di LKPD ya, berkaitan dengan penjualan buah durian live sama pedas. Terakhir adalah menentukan nilai X, Y, Z dengan cara apa? Dengan cara bagi dari X menjadi bisa juga dibaca. Ini yang positif ya, nah, negatifnya ini kan kurang. Di bawahnya juga kali 2 kali 1. Ini negatif. Terus tambah ini 1 min 1 2. Diagonal yang ke kanan ini tambah sini nanti kurang. Kalau kedua diagonal kurang. Baru ini 3 per 2 kurang. Sini tetap di sana. Sama dengan tambah. Nah, cara mencari dx-nya ini kan diagonal utama. Nah, dx-nya itu diagonal yang kolom 1 kamu ganti dengan yang ini. Nah, ganti dengan 12 3 11. Jangan dikasih warna. Nah, 2 1 3 kamu ganti dengan itu. Nah, itu nggak diganti. Untuk mencari dy yang diganti yang di tengah. Dari sini kamu ganti yang ini.
dari A-nya itu kan 2 juga Pak. Lalu tambah 2 ya B-nya 2 tambah 1 buat pendapat B 1 di bawah hasilnya jadi 41.000. Benar Pak? A itu 2, jadi nanti kamu 2 X. Oh 2 A itu pasangannya X kan? Nah, itu sudah saya buatkan gitu. Jadi kamu tulis ini 2X. Nah, A itu adalah koefisien dari X. Maksudnya berapa kamu pilih dia? Ini ulangan. Semuanya sudah selesai LKPD-nya? Kalau sudah, kita boleh presentasi. Silakan siapa yang mau kelompok mana yang di luar presentasi? Ya, silakan kelompok 2. Maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Salam. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Febri Adriansyah sebagai moderator dan rekan saya Sylvia Gunung-Reni. dan saya Emmanuel Nong. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kesimpulannya bisa ditarik dari Emma. Ya, saya di sini akan menarik kesimpulan. Jadi kami sudah menarik kesimpulan. Yang pertama untuk menentukan diskriminan tersebut, yang pertama yang kita dapatkan adalah D-nya, nilai diskriminan utamanya. Baru kita lanjutin dengan nilai diskriminan X, Y, dan Z. Jadi untuk pertama-tama kami akan menyelesaikan untuk mendapatkan nilai diskriminan. Jadi untuk menjawab soal-soal yang di permasalahan yang dijelaskan yang dipaparkan di depan. Jadi untuk menjawab tersebut kita mencari diskriminan, di mana yang kami dapatkan nilai diskrminannya adalah nilai diskriminan utama adalah min 4, dan kami juga mendapatkan nilai diskriminan X. Diskriminan X yaitu min 40. Jadi untuk menjawab dan mendapatkan nilai X tersebut, kami melakukan pembagian di mana ada rumusnya bahwa X sama dengan dx per d. Tinggal kita bagi saja gitu. Min 40.000 per min 4. Jadi min dengan min hasilnya plus. Sudah plus, tinggal 40 bagi 4 10.000. Yang kedua, Y. Y sama dengan dy per d. Benar ke situ? Ya. Di mana nilai Y? Diskriminan Y adalah min 32.000 per min 4. Min dengan min hasilnya plus. Jadi hasilnya 32 bagi 4 8, hasilnya 8.000. Oke, itulah hasil diskusi kami. Jadi harga jual masing-masing satu buah durian adalah 10.000, helai harga 8.000 dan cempedak 5.000. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik itu tutur kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Baiklah, yang kalian jelaskan tadi kan penyelesaian untuk semua variabel X, Y, sama Z. Saya ingin tahu bagaimana menentukan nilai variabel X itu. Ya, pertanyaan Hajriah sangat bagus. Jadi yang pertama yaitu kita tentukan dulu nilai diskriminannya. Yang pertama kita tentukan nilai diskriminan. Yang kedua kita tentukan nilai diskriminan X. Dan yang ketiga Hajriah, kita bagi determinan X dan determinan utama. Jadi hasilnya determinan X dibagi determinan utama, hasilnya kami dapatkan 10.000. Ada lagi
lain? Oke, baik sekali. Masih ada lagi pertanyaan? Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani. Nama saya Musa Juliana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode determinan. Langkah pertama, ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk matriks. Lalu yang dapat kami simpulkan adalah Jadi harga jual masing-masing satu buah durian yaitu 10.000 dan nilai 8.000 dan Cibadak 5.000. mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Yudi. Jadi setelah 2 kelompok tadi maju, saya mau membuat kesimpulan. Untuk mencari nilai variabel x bisa kita lakukan dengan mencari nilai determinan utama dan determinan x-nya ada gitu ya? Ya betul. Setelah itu kita bagi nilai determinan x dengan determinan utama, lalu diperoleh hasil nilai x. Oke, Mungkin baik. ada tambahan? Silakan. Ya. Jadi untuk menentukan nilai X dan Y-nya dan serta Z-nya, kita tinggal melihat rumusnya. Jadi yang nilai patokan hasil bagi dari semuanya itu adalah nilai determinan utama. Jadi yang ditanya X berarti nilai dx-nya dibagi determinan utama. Jika ditanya Y berarti determinan Y dibagi hasil determinan utama. Kalau ditanya Z berarti determinan Z dibagi determinan utama. Jadi yang menjadi patokan pembagi adalah determinan utama. Itu saja. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Masih ada satu kelompok lagi, silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan soal masalah dengan metode determinan. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yati. Di samping saya ada Adria Rahman. Sedir Viva. Jadi langkah-langkah untuk menentukan hubungan penyelesaian SPLTP dengan metode determinan adalah langkah pertama yaitu ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk matriks hingga diperoleh hasil durian sama dengan Rp10.000, nilai sama dengan Rp8.000. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya tentang ini. Baik, kelompok 1, 2. Ada yang masih kurang jelas? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Baik, beri aplaus untuk semua kelompok. Baik, jadi dari ketiga kelompok yang sudah maju tadi dengan permasalahan yang sama, kita peroleh juga hasil benar, ya, hasil benar yang sama, ya. Semua kelompok sudah memaparkan dengan baik hasilnya. Jadi untuk mencari nilai dari X, ya, nilai dari Y, nilai dari Z, betul dikatakan oleh semua kelompok, kita harus mencari determinan utama dulu, ya. Langkah-langkahnya itu, yang pertama cari atau kita buat dalam bentuk matriks dulu, ya. Itu yang paling pertama sebenarnya. Yang kedua baru kita cari determinan utamanya. Di sini sudah didapat salah satu kelompok menuliskan adalah min 4, ya, determinan utamanya tadi. Kemudian kita cari dx-nya. Dx ini apa? Determinan dari variabel x. Itu ya. Itu maksud dari dx. Nah, diperoleh juga hasilnya adalah 10.000. Itu adalah harga dari buah apa?
kembalikan ke permisalan ya. Berarti buah durian harganya ini sudah ditulis tadi kelompok 3. Harga buah durian itu adalah 10.000. Gitu ya. Jadi kalian kalau dalam menjawab soal harus sampai di sini terakhirnya. Harus pada kesimpulan ya. Kalau kalian cuma sampai sini, artinya nilainya nanti tidak sempurna. Gitu ya. Nah, lanjut untuk mencari nilai Y-nya atau harga dari buah apa tadi yang Y? Buah Lain dan kita bisa membagi determinan dari Y dan dengan determinan utama. Hasilnya nanti kita peroleh 8.000 dan semua kelompok menjawab dengan benar. Ya. Lanjut untuk mencari harga dari buah cempedak satu buahnya atau Z-nya kita bisa mencari dengan DZ per D ya. Nah kita peroleh hasilnya adalah 5.000 rupiah untuk harga cempedak. Oke, semua pertanyaannya bagus-bagus ya dan jawabannya juga 4. Sekarang kita menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini, sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode apa? diskriminasi. Metode determinan. Ya. Apa aja langkah-langkahnya tadi? Oke, silakan Eman. Dimulai dari yang pertama. Jadi pertama, langkah-langkah untuk menentukan perhimpunan penyelesaian SPL PSD Ya. dengan metode diskriminan sebagai berikut, yaitu pertama, ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel ke bentuk matriks. Oke, baik. Habis sudah telah masuk ke bentuk matriks, kita tentukan nilai X, nilai diskriminannya. Oke. Habis setelah kita tentukan nilai diskriminannya, kita tentukan nilai diskriminan X. Determinan ya. Determinan X. Oke. Terus yang ketiga, yang keempat, kita tentukan nilai determinan Y. Determinan Y. Baik. Terus kita tentukan nilai determinan Z. Setelah dari itu, untuk menentukan X dan Y dan Z-nya, seperti yang saya katakan tadi, jika untuk mencari X, berarti kita cari determinan X dibagi nilai determinan utama. Oke. Jadi determinan utama itu sebagai patokan untuk membagi hasil yang ingin dicari. Jika ingin dicari Y, berarti gunakan determinan Y dibagi determinan utama. Oke, baik sekali. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama melakukan refleksi pelajaran kita hari ini. Ya, ini refleksi untuk saya, untuk perbaikan pembelajaran saya, dan juga untuk kalian. Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti proses pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah senang meskipun sudah siang hari ya. Lanjut, apa hal yang paling kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Saya bisa menyusun model matematika dari soal Pak. Oke, baik, ini yang paling penting sebenarnya ya. Jadi sebelum kita ke matrik tadi, kita harus menyusun dulu apa model matematikanya dari masalah cerita ya. Berbeda kalau soalnya tadi langsung sistem persamaan linear 3 variabel, kalian tinggal masukkan matriknya. Tapi kalau soal cerita kita harus modelkan dulu. Ya, ada lagi yang kalian kuasai setelah memodelkan tadi? Ada lagi yang kalian kuasai? Cuma itu? Oke. Saya sudah bisa dan sangat memahami menentukan determinan. Oke, menentukan determinan. Baik, itu juga inti dari materi hari ini. Jadi sudah bisa memodelkan, sudah bisa menentukan determinan, berarti sudah tahu hasilnya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang belum kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini? Masih ada yang belum kalian kuasai? Tidak apa-apa. Semua materi sudah dipahami dengan baik. Oke, baik. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian untuk materi hari ini, silakan untuk bahan ajarnya, LKPD-nya dikumpul dulu. Ini biar saya kumpul. Bahan ajarnya disimpan ya, diamankan dulu. LKPD.
Oke, siapkan alat tulis saja. Kita akan melakukan post test ya. Ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian atau daya serap kalian untuk materi hari ini. Silakan ditulis nama di pojok kanan atas ya. Silakan, di situ ada 2 soal ya. Soal yang pertama saya ingin mengukur kemampuan pengetahuan kalian. Soal yang kedua saya ingin melihat kemampuan keterampilan kalian. Silakan dikerjakan dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi ya. Waktunya 15 menit ya. Oke, baik, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa tulis nama ya. Oke, ini coba saya perhatikan bentar jawabannya. Oke, tadi kita sudah laksanakan pretest, sekarang kita sudah ini sebagai post test atau tes akhirnya. Oke, untuk penilaian keterampilan, sini saya sudah rekap. Oke, semuanya nilainya baik, bahkan ada yang sangat baik untuk hasil presentasi kelompok ya. Oke, untuk pengetahuan, nah di sini saya sudah lihat ya. Alhamdulillah sekalian sudah tuntas bahkan ada yang nilai 100 misalnya. Untuk kegiatan belajar kita selanjutnya minggu depan ya, kita akan mempelajari materi baru yaitu sistem persamaan linear dua variabel ya. Nanti akan saya bagikan bahan ajar, silakan kalian pelajari lagi di rumahnya. Jadi kita nanti lebih mudah belajarnya seperti ini ya. Terima kasih atas kesempatan kalian untuk pelajaran kita hari ini. Itu ada pertanyaan? Tidak ada. Satu orang pimpin kita untuk berdoa. Silakan Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih atas pembacaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, silakan.